Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunggu sebentar. Materi kita masih tetap di medan magnet berubah terhadap waktu. Kita melanjutkan materi minggu lalu, yaitu tentang arus perpindahan persamaan Maxwell, bentuk titik, bentuk integral, dan potensial berubah terhadap waktu. Oke, kita masuk ke arus perpindahan. Oke, arus perpindahan dalam hal ini kita mulai dengan medan statis, yaitu bahwa kurel dari kurel dari intensitas medan magnet itu sama dengan kerapatan arus. Kalau kurel ini didotkan dengan divergensi atau didivergensikan, bisa kata lain dengan didivergensikan, itu setara dengan 0. Artinya divergensi dari kerapatan arus itu sama dengan 0 atau dia sama dengan min turunan kerapatan arus volume, kerapatan muatan volume terhadap waktu ya, turunan kerapatan volume terhadap waktu. Nah, ini syaratnya tidak memenuhi syarat medan dinamis, sehingga kita misalkan suatu komponen H di mana di mana G, suatu komponen G, jadi kurel dari H itu adalah arus konveksi, arus kerapatan arus konduksi ya, konduktivitas ditambah dengan sesuatu. Misalnya kita kasih keterangan G, G-nya ini adalah turunan dari kerapatan muatan volume terhadap waktu, turunan dari kerapatan muatan terhadap waktu. Maka jika divergensikan dari kurel H-nya atau divergensi dari G ditambah divergensi dari suatu G tadi ya, maka di sini didapat kurelnya dari H itu sama dengan turunan dari D. D di sini adalah divergensi dari D terhadap waktu. Atau kita bisa isyaratkan bahwa G-nya ini adalah turunan dari D terhadap waktu. Sehingga kita bisa tuliskan lagi bahwa kurel dari H itu sama dengan kerapatan arus konduksi ditambah turunan D-nya terhadap waktu, atau turunan atau rapat arusnya, rapat arus konveksi. Bentar. Oke, kita lanjutkan lagi. Sudah kita dapatkan berarti kita punya kerapatan arus perpindahan ya. Nah, ini yang dinamakan arus perpindahan di sini. Jadi kita bisa tahu bahwa kita bisa kasih keterangan sebagai JD karena sama-sama kerapatan arus. Yang J-nya ini adalah kerapatan arus konduksi, yang JD-nya ini kerapatan arus perpindahan, di mana kerapatan arus perpindahan itu sama dengan turunan dari D terhadap waktu. Nah, EMF atau yang disebut dengan GGL ya, kalau di dalam jaga gerak listrik, itu sama dengan V0 kali cos omega T, sehingga arusnya I sama dengan min, ini kalau misalnya kita bicaranya dalam suatu kapasitor ya, jadi min omega C V0 sin omega T, atau sama dengan min omega ES. Jadi kapasitor ini adalah epsilon kalikan S-nya di sini dibagi dengan D jaraknya. Jadi ini yang S-nya luasannya. Kalikan V0 sin omega T. Atau kalau kita integral dari H kali DL, ini yang disebut dengan arus ikannya. Nah, D sendiri itu adalah epsilon kali E. E ini adalah intensitas medan listrik. Jadi E-nya sendiri itu bisa kita ambil dari V0 per D cos omega T. Jadi V0-nya ini per D cos omega T.
Nah, sehingga dari keduanya kita bisa ketemukan arus perpindahannya delta turunan terhadap D per dt per waktu dikalikan dengan S-nya atau luasannya ya, sama dengan min omega epsilon S per D kalikan V0 sin omega T. Berarti arus perpindahannya itu sama dengan yang di sini. Nah, itu adalah arus perpindahan. Sekarang kita masuk ke perpasaman Maxwell dalam bentuk J. Ini sebenarnya sudah kita pelajari ya di bab sebelumnya tentang hukum Faraday, tentang hukum Ampere. Jadi untuk hukum Faraday dalam induksi, ini adalah kurel dari medan listrik sama dengan min kerapatan flux magnet dibagi terhadap waktu turunan kerapatan flux per waktu ya, turunan terhadap waktu. So, kurel dari H tadi sudah didapat adalah kerapatan arus induksi ditambah dengan kerapatan arus yang perpindahan tadi, kerapatan arus perpindahan atau del D per dt. Nah, dua persamaan lagi untuk medan statik yang sudah didapat di sini kita punya kurel divergensi dari D ini sama dengan rho-nya di sini adalah kerapatan muatan. Ini dari hukum Gauss untuk kelistrikan dan divergensi dari B sama dengan 0 untuk hukum Gauss untuk kemagnetan. Persamaan ini dapat dibantu dengan B-nya ini epsilon kali E dan kalau B-nya ini sama dengan mu kali H. Sama-sama kerapatan flux ya, kerapatan flux listrik itu sama dengan epsilon kali medan listriknya, kerapatan flux magnetik mu-nya dikalikan intensitas medan magnet. Ini persamaan Maxwell dalam bentuk titik, yaitu persamaan lainnya bisa diperoleh kalau misalnya dia ada polaritas, di sini ada ditambah dengan P. Nah, kalau di magnet ini jika ada magnetisasi ditambah intensitas medan magnetnya ditambah dengan magnetisasinya. Nah, polaritas itu sama dengan subservitasnya dikalikan dengan intensitas medan listrik. Sedangkan untuk magnetisasi, subservitas magnetik dikalikan dengan intensitas medan listriknya. Atau gaya, ini muatan kerapatan muatan dikalikan E plus mobilitas dikalikan dengan medan kerapatan flux magnetiknya. Ini yang bentuk integral, persamaan Maxwell dalam bentuk integral kita dapatkan yaitu integral dari intensitas medan listrik terhadap L apa istilahnya panjang ini sama dengan min integral dari turunan dari flux magnetik per waktu dikalikan dengan luasannya. Atau integral dari HDL ini adalah arus ditambah integral del D per dt kali ds. Ini hukum Ampere yang di atasnya ini hukum Faraday untuk induksi. Nah, dua persamaan lagi yaitu hukum Gauss untuk kelistrikan dan kemagnetan ini sudah dibahas punya juga integral BDS ini sama dengan 0, integral tertutup ya. Integral tertutup dari D, ds ini sama dengan integral volume dari kerapatan muatan volume dV. Nah, sedangkan untuk potensial berubah terhadap waktu, sehingga kita punya persamaan yang sudah didapat bahwa potensial listrik statis itu integral volume dari muatan dV per 4πr. Sedangkan arus arahnya dari potensial magnetik ini adalah mu, J-nya ini kerapatan arus dV terhadap volume per 4πr juga. Untuk potensial kasitnya atau potensial yang berubah terhadap waktu, ini muatannya dV per 4πr. Nah, potensial yang magnetik yang berubah terhadap waktu
ini diambil J-nya. Jadi kalau ini muatannya nanti mengandung waktu, sedangkan kerapatan J-nya juga mengandung waktu di sini. Potensial yang berubah terhadap waktu dipakai dalam persoalan radiasi yang distribusi sumbernya diketahui. Itu potensial yang terhadap waktu. Nah, ini contoh arus perpindahan. Carilah amplitudo. Amplitudo itu jadi kalau yang di depannya suatu persamaan kosinus atau sinus, nah amplitudonya itu adalah yang bagian mutlaknya di sini. Nah, amplitudo dari kerapatan arus perpindahan. Jadi yang diambil DD-nya. Untuk kalau misalnya di udara dekat sebuah antena radio di mana kekuatan medan listrik sinyalnya ya. Jadi E-nya ini sama dengan 80 cos 6,277 kali 10 pangkat 8. Nah, ini bisa dicari. Kalau tadi kerapatan arus itu adalah turunan dari D terhadap waktu. Berarti D-nya sendiri apa? D-nya sendiri ini adalah epsilon kalikan dengan E. Kita bisa ambil yang persamaan dari ini. Nah, D-nya di sini adalah persamaan D itu adalah epsilon kalikan I. Jadi tinggal dikalikan. Tuh. Yang lainnya juga sama. Kalau diketahui H berarti diambil kurul H-nya. Kemudian kalau diketahui D-nya ya udah tinggal diturunkan terhadap waktu. Kalau diketahui J, nah ini diketahui J ini dengan ada induk konduktansi berarti kita bisa mencari intensitas medan listrik. Nah, kalau intensitas medan listriknya bisa diketahui berarti sama dengan yang A. Itu untuk ini mungkin bisa kita kerjakan. Ya, ini sudah terakhir ya. Sebelumnya mungkin ada yang ditanyakan dulu.